Itu sih. Oh, saya tahu Bu Isen. Assalamualaikum teman-teman. Ini ceritanya aku mau curhat nih. Kan aku ini perantau dari Wonogiri ke Jakarta. Jadi istilahnya malam hari ini kita mau sharing-sharing aja sih. Gimana sih motivasi orang rantau tuh dari sudut pandang aku sama dari sudut pandang temanku yang dari Brebes ini. Oh, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sularso. Terus nama temanku ini Nama siapa? saya Wildan. Oh, dan emang orangnya kayak gini norak. Jadi Mas Wildan, Iya, eh Plato. sebenarnya awal-awal dulu motivasi merantau tuh waktu itu apa, Mas? Awal dulu motivasi saya itu. Apa? Pas lulus kuliah Saya SMK korban kan? dari FTV Kenapa tuh? berita. Aktifnya? Karena saya melihat kota Jakarta itu megah, Hmm, mewah, hmm, dan saya berharap saya bisa terjun di dunia itu. hmm, hmm. Makanya saya memberanikan diri untuk berani berkarir di Rantau. tanah perantauan. Eh, Sebelumnya basic pendidikannya sekolah di mana? Aneh pendidikan di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Brebes ya, Ngambil ngapak jurusan ya. teknik. Ya, Oh apa? iya. Ah, Motivasi awal tuh gimana? Pokoknya aku mau ngerantau cari duit banyak, terus pulang lagi ngembangin usaha di rumah atau emang emang hidup di rantau aja gitu. Kalau pulangnya cuma sesekali aja, setahun 2 kali ya 3 kali gitu. Atau gimana? Motivasi awal saya itu saya ngelihat di TV, di sinetron itu Mm-mm. orang-orang pakai baju kantoran dan itu terlihat keren wah gitu. Oh, Itu awal motivasi saya dan saya pengen suatu saat nanti saya bekerja di perkantoran oh gitu. dengan pakai jas, dasi, Iya. turun dari mobil, Uh-uh. diantri sama supir. Uh. Itu motivasi saya awal dulu. Alhamdulillah sekarang udah kecapai ya Mas. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. minimal ya dari segi Maksudnya nggak ya awal-awal yang cuma diimpikan tuh sekarang tuh kejadian beneran gitu. iya kejadian beneran Alhamdulillah. alhamdulillah. Setidaknya belum pakai dasi aja. Mau pakai jas. Kalau das itu sales Mas biasanya Mas malah nggak keren Mas. Oh iya. Ya kan saya kerjanya sales, Mas. Oh sales, Iya. tapi kan udah ini sales yang Nah, udah punya jabatan lah istilahnya lah. iya. Alhamdulillah gitu ya. Terus untuk kan biasanya anak rantau tuh banyak pos-pos pembiayaan ya, entah kredit motor atau kredit rumah atau terus ada pos buat ngirim orang di rumah. Itu Mas maintainnya gimana tuh awal-awal? Pasti kan orang tua juga istilahnya juga pengen lah, walaupun nggak diucapin dia juga seneng kalau anaknya tuh ternyata anakku udah bisa bantu ternyata gitu. Gimana tuh pembagian pos kos-kos pendapatannya untuk di itu Alhamdulillah. bagi-bagi. Si Mas dari sekiannya perhitungan yang Mm-mm. pendapatan yang setiap bulan saya miliki, Mm-mm. saya belum bisa kebagi yang lain. Hmm? Udah gimana? Belum bisa kebagi yang lainnya. Apalagi untuk memikirkan orang tua. Mm-mm. Sekarang aja saya masih bisa makan sehari-hari aja udah alhamdulillah. Walaupun Jangan rendah gitu lah Mas, yang realitanya aja lah. Aku tahu lah kondisi Mas seperti apa gitu. serba salah sih Mas ya. Coba Ketika salah saya gimana? mau ngomongin kelebihan saya ini takut jadi sebuah ria gitu kan. Iya sih. Enggak, ini tujuannya enggak riak sih Mas. Buat motivasi adik-adik yang sekiranya masih kuliah atau masih SMK itu aku ntar ngantor gimana itu bisa ada bayangan gitu loh Mas. Ya alhamdulillah setiap bulan transfer orang tua 10 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih Mas. Gila sih itu. Belum pos yang lain ya? Iya. Gajinya Iya, 5 iya, juta iya. Mas. Oh, jangan merendah gitu. Masa defisit kayak gitu kan nggak ini kan? Enggak gajinya 5 juta Mas. Ya, tapi setiap bulan saya transfer 10 juta. Enggak percaya aku. Ya, karena kan Gimana? kita kan orang sales Mas, gitu kan. Jadi
gaji yang setiap kita terima 5 juta, sisanya di bonusnya, Mas. Makanya bisa ketutup untuk bisa transfer ke kampung 10 juta buat orang tua. Gitu teman-teman. Kalau yang aku tahu dari hidup di seorang sales, entah medical representative atau sales alat kesehatan, pokoknya di dunia kesehatan tuh gaji nggak seberapa, cuman kalau kita capai target tuh biasanya berkali lipat dari gaji yang didapatkan. Makanya temanku ini bisa istilahnya udah nyenengin lah nyenengin orang tua gitu. Alhamdulillah Mas. Terus budaya merantau di tempat Mas itu sebenarnya udah emang banyak orang rantau atau pilihan pribadi Mas? Kalau ngelihat perekonomian Bumi Ayu gimana? Dari lihat perekonomian Bumi Ayu sih, ya mohon maaf sebelumnya ya. Dari saya dulu sampai sekarang untuk perkembangannya belum terlihat. Karena memang di daerah saya itu mayoritas kebanyakan sekolahnya itu mengambil kejuruan, di mana selepas sekolah kita dituntut untuk berpikir bekerja dan bekerja. Baru ada niatan kalau ada kuliah ya kuliah, cuman harus dijembatani bekerja dulu ya Mas ya. Biasanya kalau untuk orang-orang yang berkuliah itu biasanya backgroundnya dari orang tua yang berpendidikan juga, minimal ya guru. Jadi mereka udah tahu ilmu. Makanya anak-anaknya pengen lanjutin masuk kuliah. Oke. Beda dengan saya dari dulu untuk pikiran kuliah itu saya punya pikiran kuliah itu setelah saya bekerja. Ya. Itu juga karena bergaul dengan teman-teman. Lingkungan yang benar ya Mas ya. Artinya lingkungan yang benar itu membawa kita ke arah yang lebih baik lagi gitu ya Mas. Untungnya di Jakarta juga atau di tempat merantau yang lain, teman-teman juga harus milih teman tuh harus sih, karena kalau nantinya kita bergaul di lingkungan yang nggak benar, kita akan mengikuti arus itu teman-teman. Nah contohnya Mas Wildan ini bagus untuk diikutin, dalam artian dia ternyata kebetulan alhamdulillahnya kecemplung di dunia yang benar, yang akhirnya ya enggak dong, jangan gitu dong, ditonton adik-adik loh ini, jangan gitu loh ya. Buat adik-adik yang masih SMK sih, semangat jangan pantang menyerah, gak usah dengerin ngomong tetangga karena pasti menyakitkan kalau diresapin. Intinya satu, jangan apa menyalahkan keadaan orang tua. Oh iya tapi itu kita sebagai anak harus merubah keadaan orang tua. Benar sekali. Tetap semangat dek, tetap berjuang. Hablum minallah, hablum minanas. Kalau yang Islam ya sholatnya jangan bolong-bolong. Kalau yang Kristen ya ke gereja pas hari Minggu juga harus rajin. Intinya berhubungan dengan Allah bagus, berhubungan antar sesama manusia juga bagus gitu ya. Dan gimana mas? Kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Itu kunci utama kita sukses. Cuman satu kekurangan teman saya itu, jadi dia kan orang Brebes ya, cuman nggak bisa ngomong Jawa, sok-sokan nggak bisa ngomong Jawa tepatnya. Jadi kan budaya kita tuh harusnya kita tuh harus merepresentasikan budaya kita ke tanah rantau mas. Jangan sok-sokan ngomong logo-logo gitu, agak gimana gitu loh. Iya mas. Kan? Jadi sebenarnya gini. Gimana tuh? Saya pengen ngobrol bahasa Jawa. Cuman kan kayak kita di sini lingkungannya Mas Larso orang Wonogiri, orang Brebes. Jadi dari situ pun ada perbedaan bahasa yang mungkin saya menyampaikan Mas Larso nggak mengerti. Baliknya juga Mas Larso nggak mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan, itu berarti itu mindset yang salah mas. Saya pengennya tuh mas tuh bicara dengan bahasa mas sendiri sehingga memperkaya pengetahuan bahasa daerah saya yang selain daerah saya sendiri gitu loh mas. Ngerti kan? Ngerti. Oh, gitu sih. Saya tahu Bu Isen. Ya udah teman-teman, makasih udah nonton. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kalau suka ya like. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.